Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix dan masih akan melanjutkan pembahasan Shaolin season kedua. Meskipun udah ketinggalan banget ya, tapi nggak apa-apa, semoga channel ini bisa terus melanjutkan kisah Yu Hao dan kawan-kawan sampai tamat. Namun seperti yang sudah-sudah, bagi kalian yang anti spoiler dan belum nonton versi fullnya di WTV, segera tonton terlebih dahulu, lebih seru pembahasan detailnya kalau kalian sudah nonton versi fullnya ya. Nah, kalau kalian sudah nonton, silahkan balik ke channel ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Long Ao Tian makin tidak terhentikan. Setelah ia berhasil mengalahkan Wo Yu Hao, ia juga telah berhasil melempar Xiao Xiao keluar arena. Generasi muda sekte tubuh memanglah luar biasa. Dan di antara tim ini, Long Ao Tian mungkin adalah generasi terkuatnya. Namun Wei Na sedikit merasa cemas karena akibat menerima serangan langsung dari teknik undangan Dewa Kematian yang dilancarkan oleh Yu Hao, Long Ao Tian belum bisa mengeluarkan kekuatan penuh untuk sementara waktu. Di sisi lain, sekte Roh Suci semakin tertarik dengan pertempuran yang semakin memanas. Entah sekte Iblis Salju ataupun sekte Tang yang akan menang, salah satunya akan menjadi lawannya di semifinal nanti. Di antara anggota sekte Roh Suci, di sana senior Beibe melihat Tang Ye yang sedang tersesat. Namun Yu Hao berusaha menenangkannya, karena pasti akan ada waktu yang tepat untuk menyelamatkan senior Tang Ye agar kembali ke jalan yang benar. Sekarang mari lebih fokus ke pertandingan, di mana harapan sekte Tang berikutnya akan dipikul oleh Su Sanxi sebagai perwakilan timnya untuk maju melawan Ao Tian. Jiang Nanan sempat merasa khawatir karena ia tahu pertandingan ini akan menjadi sangat berat, tetapi Su Sanxi yakin dan berjanji bahwa ia pasti akan baik-baik saja. Pertarungan pun dimulai. Keduanya bentrok dengan dahsyatnya, saling mengadu antara pertahanan terkuat melawan serangan terkuat. Namun jelas terlihat bahwa pertarungan ini berat sebelah, di mana sekuat apapun Su Sanxi membangun pertahanan, tapi selalu dapat dihancurkan oleh serangan Long Ao Tian. Hingga pada akhirnya tubuh Su Sanxi hanya dibuat sebagai samsat. Meskipun begitu, Su Sanxi juga tidak mudah untuk dirobohkan. Usaha kerasnya cukup membuahkan hasil, di mana ia berhasil mendaratkan satu pukulan kuat untuk memukul mundur lawannya. Long Ao Tian respect terhadap semangat bertarung yang ditunjukkan oleh Su Sanxi. Sebagai bentuk penghormatannya, ia bersedia untuk mengerahkan kekuatan terbaiknya. Dirilislah transformasi Kera Iblis kekuatan emas kegelapan, yang mana transformasi ini memberinya ekstra kekuatan dan kecepatan yang jauh lebih gila lagi. Di pinggir arena, Yu Hao mengamati bahwa Long Ao Tian menggunakan esensi kekuatan roh tubuhnya langsung sebagai senjata, sebuah gaya bertarung yang sebelumnya belum pernah ia lihat. Dan ini mempertegas bahwa sekte tubuh memang mempunyai metode rahasia untuk melatih para muridnya hingga selevel ini. Serangan brutal barusan tidak lantas membuat Su Sanxi menyerah. Dalam hatinya, mungkin ia tidak ingin menyaksikan Jiang Nanan sampai terluka. Yah, karena jika sekarang ia sampai kalah, maka tiba giliran Jiang Nanan sebagai perwakilan sekte Tang untuk menggantikannya melawan monster ini. Sehingga bagaimanapun juga ia tidak akan menyerah. Sekali lagi, Long Ao Tian merasa kagum dengan Su Sanxi yang menunjukkan sikap pria sejati. Maka dari itu ia akan menggunakan serangan terkuatnya untuk memastikan kemenangannya. Pertempuran semakin dramatis. Secara mengejutkan, Su Sanxi mampu menahan serangan terkuat tersebut sambil bersiap untuk membangkitkan kekuatan roh pelindung binatang mistik, kura-kura hitam, dan merilis teknik roh ke-6, Domain Perairan Dalam. Su Sanxi telah berlatih keras selama bertahun-tahun untuk menguasai teknik domain ini. Bisa dibilang ini adalah teknik rahasianya yang selama ini ia simpan.
Sejauh kompetisi memang belum pernah digunakan karena teknik ini sangatlah menguras kekuatan roh, tetapi juga sebanding dengan kekuatannya, di mana musuh yang terperangkap di dalam domain tersebut akan merasakan tekanan air yang sangat kuat. Situasi ini pun memaksa Long Aotian untuk menggunakan kekuatan penuh dengan sekali lagi merilis teknik roh kelima, transformasi langit dan bumi. Padahal dilihat dari kondisinya sekarang, seharusnya teknik ini tidak boleh digunakan dulu karena bisa semakin memperparah luka di tubuhnya. Namun ia sama sekali tidak memperdulikan peringatan dari Weina dan langsung merilis teknik tersebut untuk menghancurkan domain kura-kura milik Susansi. Benturan kekuatan yang sangat dahsyat sampai menghancurkan barrier arena. Keduanya seimbang dan terpental ke sisi yang berlawanan. Terlihat bahwa Long Aotian sudah mencapai batasnya. Ia kelelahan hingga tak sadarkan diri. Sementara Susansi masih sanggup bertahan meskipun juga telah terluka dan kehabisan tenaga. Namun sayang ia gagal mendapatkan kemenangannya karena tanpa ia sadari kakinya sudah berada di luar arena. Sehingga ia dinyatakan kalah dan Long Aotian lah yang dinyatakan sebagai pemenangnya. Sebenarnya sebelum ledakan terjadi, Susansi sudah berencana untuk menggunakan teknik teleportasinya untuk bertukar posisi dengan wasit. Sayangnya ia kehabisan kekuatan roh sehingga tak sempat merilisnya. Ujung-ujungnya meskipun sudah berjuang sekuat tenaga, ia tetap tidak bisa meraih kemenangan. Namun menurut Baby tidak ada yang perlu disesali karena timnya masih punya kesempatan untuk bisa melaju ke semifinal, jadi tidak perlu berjuang sendirian karena mereka adalah sebuah tim. Di sisi lain, Weina menyatakan kepada wasit bahwa timnya menyerah di pertandingan individu ini dan ingin segera lanjut ke pertarungan tim. Dengan begini skor sementara adalah 7-3 poin. Tim Sekte Tang memimpin sementara. Tim mana yang akan lolos ke semifinal akan ditentukan oleh pertandingan tim ini. Di sisi lain, Guru Suoyi menilai bahwa meskipun Long Aotian adalah petarung terkuat di tim Iblis Salju, namun otak sebenarnya adalah Weina. Gadis tersebutlah yang akan menjadi kunci kemenangan. Sementara di tim Sekte Tang, Guo Yuhao lah yang mengambil peran tersebut. Jadi pemenang dari pertempuran ini akan ditentukan oleh mereka berdua. Sebelum pertandingan dimulai, Weina mengusulkan agar sebaiknya arena pertandingan diperbaiki terlebih dahulu karena telah rusak parah akibat pertempuran barusan. Jika dibiarkan begitu saja, maka hal ini akan mengganggu jalannya pertandingan sekaligus meningkatkan resiko cedera bagi para peserta. Yuhao yang mendengarnya merasa kalau Weina sengaja mengulur waktu, mungkin agar rekan-rekannya bisa mendapatkan tambahan waktu untuk memulihkan diri. Wasit pun menyetujui usulan Weina dan dengan sangat cepat ia menggunakan semacam alat pemandu roh untuk segera memperbaiki arena. Yuhao benar-benar kagum dengan apa yang ia saksikan karena alat pemandu roh sehebat ini pasti tidaklah mudah untuk digunakan. Tidak heran beliau dijuluki sebagai Feng Hou Dou Luo tak tertembus. Weina masih berusaha mengulur waktu dengan mendatangi tim Sekte Tang untuk mengajak mereka bicara sebentar. Ia mengungkapkan bahwa Sekte Iblis Saljunya memiliki rasa hormat yang tinggi terhadap Sekte Tang. Jadi demi menjaga kekuatan untuk tetap bisa melanjutkan kompetisi dan melawan tim-tim berikutnya, ia harap kedua tim bisa saling menjaga batasan agar menghindari cedera serius dan tidak membahayakan nyawa siapapun. Baby pun menyambut baik ajakan tersebut. Ia berani menjamin bahwa timnya akan selalu menjunjung tinggi nilai sportivitas dan akan selalu menghindari untuk menggunakan cara-cara yang mematikan. Wasit kemudian muncul untuk memotong pembicaraan dan mengingatkan mereka bahwa kedua tim dilarang saling mengobrol saat pertandingan masih berlangsung. Tiba-tiba kita diperlihatkan scene flashback di malam sebelum pertandingan, di mana wasit dipanggil ke istana untuk menemui Pangeran Su Tianran. Pangeran menjelaskan bahwa dahulu tim Sekte Tang adalah tim cadangan Akademi Shrek pada kompetisi tahun sebelumnya. Jadi bisa dikatakan bahwa Sekte Tang dan Akademi Shrek mempunyai akar yang sama. Jika satu berjaya, maka satunya juga akan berjaya. Akademi Shrek telah menjadi juara bertahan dalam kompetisi selama ribuan tahun. Tahun ini, Kekaisaran Liyue mendapatkan kesempatan untuk menjadi tuan rumah, sehingga kemenangan dari keduanya tidak bisa dibiarkan. Lagi pula, kebangkitan dari Sekte Tang juga bisa menjadi ancaman bagi Kekaisaran Liyue di masa depan. Selain itu, Kekaisaran Liyue juga masih menyimpan dendam terhadap Sekte Tubuh yang sudah menyerang Aula Mingde. Dan kali ini Sekte Tubuh diam-diam memakai nama Sekte Iblis Salju untuk mengikuti kompetisi. Jadi tim ini juga tidak boleh sampai menjadi juara. Setelah mendengar pernyataan tersebut, wasit mengerti apa yang dimaksud oleh Pangeran Su Tianran, yaitu menghancurkan ketiga tim tersebut. Scene kembali ke masa sekarang, di mana kedua tim berada di atas arena dan sudah siap untuk memulai pertandingan.
Nampaknya tim Sekte Iblis Salju mempunyai kerjasama tim yang sangat bagus. Mereka membentuk formasi segitiga tanpa celah di mana Long Aotian sebagai pusat kekuatan serangnya, sementara Wei Na berada paling belakang yang kemungkinan berperan sebagai otak tim. Di sisi lain, Yu Hao juga tidak ingin kalah. Berbeda dari pertandingan-pertandingan sebelumnya yang hanya duduk di atas kursi roda, kali ini ia menggunakan alat pemandu roh jenis transportasi yang memungkinkan ia bergerak lebih leluasa. Dengan mobilitas yang meningkat, tentu Yu Hao akan jauh lebih bisa membantu dalam penyerangan. Kepemilikan alat pemandu roh tersebut mengejutkan Pangeran Su Tianran. Pasalnya, benda tersebut tergolong salah satu jenis alat pemandu roh rahasia yang hanya boleh dimiliki oleh Master Roh Kekaisaran Liyue saja. Jadi seharusnya Yu Hao tidak bisa memilikinya. Sebagai ketua Aula Mingde, Jing Haongchen bertanggung jawab akan hal ini. Namun dia beralasan bahwa kemungkinan Yu Hao mendapatkannya dari Guru Zuan Ziwen, orang yang telah membelot dari Kekaisaran Liyue dan justru bergabung ke dalam Sekte Tang. Ia berjanji bahwa setelah kompetisi berakhir ia akan menyelidikinya lebih lanjut. Sementara itu di dalam arena pertarungan telah pecah. Dengan melemparkan sejumlah bom cahaya, Yu Hao menyulap arena menjadi medan yang dipenuhi oleh cahaya menyilaukan untuk membutakan para murid Sekte Iblis Salju. Langsung menerobos formasi lawan untuk mengincar Long Aotian dan Wei Na, karena rencana mereka adalah untuk menjatuhkan yang terkuat terlebih dahulu. Namun tidak semudah itu. Wei Na mempunyai kemampuan mental tingkat tinggi untuk meningkatkan kelima panca indera rekannya. Jadi meskipun penglihatan terganggu, keduanya sanggup memberikan perlawanan. Dari sini Yu Hao akhirnya menyimpulkan bahwa Wei Na pasti mempunyai roh pelindung ganda, yaitu roh pelindung teratai salju dan roh pelindung beratribut mental. Dalam sekejap tim Sekte Iblis Salju sanggup membalikan situasi akibat tim Sekte Tang yang gagal dalam mengeksekusi serangan awal, dan sebaliknya tim Sekte Iblis Salju mampu mengambil alih keunggulan. Dengan memastikannya menggunakan mata iblis ungu, Yu Hao dapat mengetahui bahwa roh pelindung kedua Wei Na adalah jenis roh pelindung tubuh, yakni otak. Tetua Muen pernah menjelaskan bahwa semakin penting bagian tubuh yang menjadi roh pelindung tubuh, maka akan semakin kuat pula roh pelindung tersebut. Dan jelas otak adalah bagian terpenting dari tubuh manusia. Bahkan lautan roh pun juga tersembunyi di dalam otak. Jadi tidak heran kekuatan mental Putri Wei Na benar-benar dahsyat. Jika dilihat dari segi ini, harus diakui bahwa roh pelindung tubuh mata spiritual milik Yu Hao kalah telak jika dibandingkan roh pelindung tubuh otak milik Wei Na. Namun teknik dukungan mental Wei Na mempunyai kelemahan, di mana saat mengaktifkan teknik tersebut pergerakannya akan menjadi lebih lambat. Selain itu, teknik dukungan mental Wei Na hanya bisa diberikan kepada satu orang saja, tidak seperti Yu Hao yang bisa memberikan kepada banyak orang sekaligus. Di sisi lain, Wei Na memerintahkan Long Aotian untuk fokus menargetkan Wo Yu Hao karena ia tahu seberapa berbahayanya bocah tersebut. Namun sayangnya tubuh Long Aotian masih dalam pengaruh serangan undangan Dewa Kematian yang dilancarkan Yu Hao di pertarungan sebelumnya. Jadi ia masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengumpulkan kekuatan, sehingga ia ingin rekan-rekannya membantunya untuk mengulur waktu. Dan saat kekuatannya terkumpul, baru ia bisa masuk ke transformasi terkuatnya untuk mengeliminasi Wo Yu Hao. Akan tetapi ini akan sulit karena banyak orang yang harus dilangkahi terlebih dahulu jika ingin menyentuh Yu Hao. Xiao Xiao berusaha menekan ke-6 lawannya sekaligus, dibantu oleh Susansi menggunakan domain kura-kura hitam miliknya. Situasi semakin memojokkan tim Sekte Iblis Salju, membuat strategi Wei Na menjadi kacau balau, sehingga ia pun terpaksa mengubah rencananya, di mana sekarang ia ingin mengerahkan seluruh kekuatannya dalam teknik yang bernama teratai pemurnian jiwa untuk memberikan dukungan penuh kepada Long Aotian agar bisa pulih lebih cepat. Strategi tim yang awalnya sangat ofensif kini berbalik menjadi defensif. Semua tim berkumpul untuk fokus melindungi Wei Na dan Long Aotian. Bangkitnya Long Aotian memanglah menjadi kunci kemenangan tim Sekte Iblis Salju. Begitu berhasil pulih, maka sendirian saja ia bisa mengacak-ngacak Yu Hao dan kawan-kawannya. Yah, karena Long Aotian benar-benar monster yang sudah beda level. Dan akhirnya apa yang dikhawatirkan oleh Wo Yu Hao benar-benar terjadi. Berkat bantuan dari Wei Na dan yang lainnya, Long Aotian kini sudah benar-benar pulih dan siap untuk mengamuk. Ia pun seketika bertransformasi ke wujud terkuatnya dan dalam sekejap mampu melenyapkan tekanan dari para anggota tim Sekte Tang. Monster yang kelaparan, semua serangan dilahap habis dengan begitu mudahnya, membuktikan bahwa Long Aotian benar-benar tidak terhentikan. Pertempuran telah mencapai puncaknya. Satu persatu anggota tim Sekte Tang telah berhasil dijatuhkan, hingga cuma Yu Hao seorang yang masih tersisa. Di sini Long Aotian tidak ingin menahan diri lagi. Ia sudah tidak peduli, bahkan sekalipun serangannya akan membunuh Wo Yu Hao.
Dengan ini, apakah perjalanan tim Sekte Tang dalam kompetisi Master Elite akan berakhir? Jangan lupa siapa MC-nya ya. Yu Hao berhasil bertahan dari serangan mematikan tersebut berkat teknik roh kelima milik senior Cai Tao yang memberikan Yu Hao pertahanan mutlak perisai tak tertembus selama 7 detik. Selama itu, serangan terkuat Master Roh 7 cincin pun tidak akan mampu menembusnya. Daya tahannya jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan pertahanan yang dibuat oleh alat pemandu roh. Selanjutnya tinggal melancarkan serangan balasan. Sebuah tembakan diarahkan tepat menargetkan Long Aotian, yaitu cahaya pengikat tingkat 7, menciptakan sebuah kubus yang sepenuhnya mengunci seluruh pergerakannya. Bahkan menurut tetua Jing Hongchen, saking kuatnya penjara tersebut bisa mengekang seorang Feng Hou Doluo selama beberapa saat. Hal ini membuatnya sangat kagum terhadap kemajuan Sekte Tang yang mampu membuat alat pemandu roh sehebat ini. Hanya dalam sesaat tim Sekte Tang mampu mendominasi pertempuran, membuat tim Sekte Iblis Salju tertekan sepenuhnya. Kemudian bersama dengan Wang Dong, Yu Hao merilis teknik roh gabungan jalan keemasan untuk tetap mengunci Long Aotian, biarpun cuma sementara, karena harus diakui bahwa Long Aotian memang benar-benar monster. Namun waktu sesingkat ini sudah cukup bagi Wang Dong dan Wu Yu Hao untuk merilis teknik roh pelindung gabungan kedua. Serangan ini akan menjadi serangan yang mengakhiri pertempuran sekaligus menunjukkan siapakah MC-nya. Setelah ledakan mereda, Wei Na mengalami luka yang cukup serius, sementara Long Aotian kehabisan tenaga hingga jatuh pingsan. Ketika melihat semua rekannya sudah terkapar, sepertinya sudah tidak ada harapan lagi untuk menang. Wei Na pun memutuskan untuk menyerah. Pertandingan pun berakhir dengan kemenangan tim Sekte Tang yang otomatis masuk ke 4 besar dan akan melanjutkan kompetisi di semifinal. Bahkan beres pertandingan, Yu Hao masih merasa kagum dengan bakat Wei Na yang luar biasa. Tidak hanya memiliki roh pelindung ganda, namun gadis itu juga mempunyai ke-6 cincin roh yang semuanya 10.000 tahun. Hanya mengandalkan teknik roh keempat saja sudah mampu memberikan perlawanan terhadap serangan teknik gabungan Palu Kaisar S-nya. Hal ini mempertegas reputasi Sekte Tubuh yang memang benar-benar sangat mengerikan. Nampaknya Pangeran Su Tianran tidak menyukai kemenangan ini. Bagaimanapun juga, Sekte Tang masih berhubungan erat dengan Akademi Shrek yang menjadi rival abadi Kekaisaran Liyue. Mendengar hal itu, tetua Sekte Roh Suci meyakinkan Pangeran kalau pertandingan berikutnya timnya pasti mampu menghancurkan tim Sekte Tang. Sementara itu, tim Sekte Iblis Salju mendatangi tim Sekte Tang untuk menunjukkan sportivitasnya. Wei Na mengakui kekuatan Yu Hao dan kawan-kawan yang memang lebih unggul dibandingkan dirinya, sehingga tim Sekte Tang menurutnya memang layak menjadi juara. Selain itu, ia juga mengingatkan Wu Yu Hao agar berhati-hati dalam menghadapi pertarungan berikutnya, karena yang akan menjadi lawan mereka adalah tim yang terkenal sangat kejam, yaitu tim Sekte Roh Suci. Di waktu yang lain, Pangeran Su Tianran terlihat duduk termenung di balkon istana, seperti sedang memikirkan sesuatu. Terungkap bahwa ternyata ia mengkhawatirkan tentang keberadaan Sekte Roh Suci. Meskipun saat ini mereka bersedia menjadi sekutu bagi Kekaisaran Liyue, namun tidak menutup kemungkinan kalau suatu saat mereka akan sulit untuk dikontrol dan lebih parahnya lagi, justru akan berubah menjadi ancaman. Terlebih lagi jika sampai tim Sekte Roh Suci sampai keluar sebagai juara kompetisi, maka tekanan politik yang harus dihadapi akan semakin besar. Jika bukan demi menghadapi Akademi Shrek dan Sekte Tubuh, ia tidak akan mau bekerja sama dengan Sekte Kotor tersebut. Namun terlepas dari siapapun yang menjadi juara kompetisi, ia akan tetap pada rencana. Seluruh generasi muda jenius yang menjadi peserta kompetisi hanya akan ia beri 2 pilihan, bersedia tunduk atau dibinasakan.